من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون صدق الله العظيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون وما أوتيتم من شيء. Dan apa-apa yang diberikan Allah kepada kamu itu berupa apa aja, berupa pekerjaan, berupa rezeki, harta, bahkan berupa anak, berupa istri. Famata'ul hayatid dunya, itu hanya fata morgana, keindahannya hanya fata morgana. Mata'ul hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Apa-apa yang hidup di atas dunia ini itu hanya fata morgana. Jadi enggak kesenangannya enggak hakiki. Hanya perhiasan saja, hanya senang-senang saja. Wazinatuha, zain juga namanya. Zain ini disebut-sebut terus ini, orangnya nggak ada. Hanya perhiasan juga, hanya pernak-pernik. Wa ma indallahi khairu wa abqa, dan sesungguhnya apa-apa yang di sisi Allah itu khair, baik, wa abqa, dan kekal. Maksudnya besok di akhirat itu, kehidupan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak punya akal? Apa kamu nggak berpikir menganggap bahwa kenikmatan dunia ini adalah kenikmatan yang abadi? Nggak kebalik akalmu. Jadi apa yang kita miliki sekarang itu nggak akan kekal ya, hanya fata morgana aja. Ibaratkan orang kehausan, terus lihat di jalan raya itu, di aspal itu banyak fata morgana itu di dekatnya ini, pantai selatan itu, jalannya lebar-lebar, panas luar biasa, sehingga sepertinya di tengah jalan itu ada air, kayak ada air ya. Itu masih di Malang itu ya, apalagi dulu di zamannya Kanjeng Nabi di padang pasir, terus dalam perjalanan jauh. Jadi kalau kehausan itu melihat padang pasir itu seolah-olah ada air, ada sumber, jadi berlarian orang berebut. Ternyata setelah didekati tidak ada. Itu namanya fata morgana. Makanya
kelebihan onta ketimbang binatang yang lain itu. Tahu ya binatang onta ya? Pernah numpak onta? Belum. Pernah nyentuh? Cuma delok tok. Kalau cuma delok tok itu namanya ainul yakin. Ainul yakin. Kalau sampean sudah bisa demok, bisa megang, itu namanya hakul yakin. Bisa mencium, apalagi. Kadang kalau di Arab itu air kencingnya itu diminum. Air kencingnya katanya obat. Air kencingnya onta diminum. Kalau saya minum air susunya aja. Kalau air kencingnya enggak kolu. Enggak kolu. Kelebihan onta ketimbang makhluk lainnya itu dia bisa menampung air bahkan sampai 7 liter katanya. Apalagi unta yang berpunuk dua, punuknya 2. Kalau punuk 1 biasa, ada onta punuknya 2. Itu lebih banyak menampung air. Jadi kalau Kanjeng Nabi bepergian, dia minumkan onta itu full sebanyak mungkin, habis itu diajak. Nah, nanti kalau beliaunya haus, tangannya itu dimasukkan ke mulutnya onta. Akhirnya onta itu muntah. Airnya itu bening dan suci. Itu kelebihannya onta. Jadi perlu kita ingat bahwa kita punya akal itu digunakan. Kalau sampean punya akal nggak digunakan, mubazir akalnya. Akalnya mubazir. Penelitian profesor sekalipun itu otaknya hanya digunakan nggak nyampe 1/4. Profesor itu otaknya nggak nyampe 1/4 yang digunakan itu. Jadi banyak lebihnya berarti. Sampean mumpung masih muda, masih banyak waktu secara biologi, sampean masih banyak waktu karena masih muda. Kalau batas waktunya hanya 60 tahun, sampean masih umur 20 tahun. Masih banyak waktu, sekitar 40 tahun. Digunakan itu akalnya itu. Dicerdaskan akal itu. Kita katanya mau ikut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu punya sifat fatonah, cerdas Kanjeng Nabi itu. Jadi punya umatnya itu punya permasalahan apa aja, Kanjeng Nabi itu bisa menyelesaikan dengan mudah. Kok bisa Kanjeng Nabi itu menyelesaikan permasalahan umat itu dengan mudah? Karena Kanjeng Nabi sudah melewati kesulitan yang luar biasa. Jadi misalkan sampean ahli matematika, tingkat kesulitannya udah tahap yang terakhir, tahap yang ke-100. Terus ada orang datang dengan permasalahan cuma tingkatan yang ke-10. Ya enteng, masih solusinya itu enteng. Oh, itu babnya rumus Pitagoras ini loh. Wah, dikasih tahu sama sampean. Enteng. Terus ada orang datang ke dukun, ke paranormal, atau ke dokter lah, atau ke tabib lah, yang lebih syar'inya ya. Sama dukun. Datang dengan membawa korengan gatel-gatel. Terus datang ke ahlinya. Oh, kecil itu dikasih salep jenis A sudah selesai sembuh. Ada juga cerita lucu ya. Ada orang datang ke dukun bawa sebuah permasalahan.
itu berupa gatal-gatal juga, semacam panu tapi lama untuk sembuhnya. Terus sang dukun bilang, wah kecil itu. Iya, saya sudah cari obat kemana-mana ini belum sembuh. Oh kecil itu, kok bilang kecil terus. Dibuka lah pahanya dukun itu, ternyata dia punya borok yang besar. Punya gatal-gatal yang udah busuk gitu, besar. Punyamu itu kecil gitu. Ini aku mulai dulu sampai sekarang juga nggak sembuh-sembuh. Gitu ya. Jadi kita dengan diberikannya akal harus kita pergunakan sebaik mungkin akal itu. Nggak usah memikirkan orang lain, keburukannya orang lain, nggak usah. Kalau melihat orang lain ada yang buruk, cepat-cepat sampean lihat pada diri sendiri. Takutnya ada keburukan yang tidak kita sadari selama ini. Contoh kecil misalkan, sampean lihat temennya ada keteknya di matanya, ada kotorannya. Cepat-cepat sampean pegang matanya sendiri. Periksa. Periksa. Cepat-cepat pegang. Juga diilustrasikan melihat tetangga misalkan. Jadi ada seorang ibu rumah tangga pas lagi jemur pakaian di lantai 2. Biasa di rumah susun seperti itu, tempat jemurnya di belakang. Jadi ada balkon gitu di belakang. Jadi habis nyuci jemurnya di balkon itu. Tapi sang tetangga ini melihatnya ke tetangga sebelahnya itu cuciannya gitu loh, melihat cuciannya, cuciannya kotor kok, tetap dijemur, kok nggak dicuci bersih, terus setiap hari seperti itu. Ternyata suatu saat tatkala dia membuka jendelanya itu, ternyata yang kotor itu bukan pakaiannya orangnya, bukan pakaiannya tetangganya itu, tapi yang kotor adalah jendela kacanya sendiri. Jadi buat pelajaran buat kita bahwa sebelum kita memvonis orang lain itu salah, memvonis orang lain itu jelek, kita harus introspeksi diri. Takutnya itu kesalahan kita dalam melihat, dalam mendidik lah, melihat dari sudut mana permasalahan itu. Intinya kita tidak boleh suudzon sama seorang lain, nggak boleh suudzon kita pada orang lain. Misalkan ada suatu permasalahan, cepat-cepat koreksi pada diri sendiri dulu. Kalau sudah di hati kita ditemukan sebuah penyakit, cepat-cepat diobati. Selama kita ada penyakit di dalam hati, kebahagiaan yang kita rasakan itu hanya fata morgana. Kok bisa Pak? Iya. Misalkan kita ada penyakit iri, ada penyakit dengki misalkan di dalam hati itu. Tatkala melihat orang lain lagi kesusahan, kalau punya sifat iri, dengki, hasut, melihat tetangganya susah, melihat orang lain susah, dia malah senang. Itu namanya kesenangan yang fata morgana. Terus sebaliknya, tatkala melihat orang lain senang, tatkala melihat orang lain bahagia, dia malah susah, malah sedih dia itu. Akhirnya kebahagiaan gak akan pernah kunjung datang. Melihat orang salah terus, miskin ditertawakan, kaya dibenci, serba salah orang. Makanya kita kalau mau hidup jangan mengambil omongan dari orang lain. Lu udah anteng sudah, lempeng sampean sudah, jalan lurus wis. Bismillah. Yang penting benar dengan tuntunan Kanjeng Nabi, melakukannya dengan ikhlas, gak usah pedulikan orang lain. Orang lain mau ngomong apa, karepe, bismillah wis. Yang penting tidak merugikan orang lain, tidak mendolimi orang lain.
Kalau kita didolimi Pak, biarin. Kita didolimi sama orang lain, yang penting kita tidak mendolimi orang lain. Katanya pepatah Jawa itu, Allah boten sari. Allah itu tidak tidur. Tingkatkan terus keimanan kita, tingkatkan terus ketakwaan kita. Karena orang yang terdekat dengan Allah, orang yang takwanya terhebat lah. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwanya yang terhebat itu yang dimuliakan, yang termulia hidupnya di sisi Allah. Pernah Kanjeng Nabi juga ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, kok jenengan sedikit-sedikit Allah akan menyelamatkan keluargaku dari azab api neraka, maka hormatilah keluargaku. Ya Rasulullah, yang dimaksud dengan keluargamu itu siapa sih? Jawab Kanjeng Nabi Muhammad, kullu taqiin alu Muhammadin. Setiap orang yang bertakwa itu adalah keluargaku. Jadi kalau udah dianggap keluarganya Kanjeng Nabi, hati-hati. Kita juga harus menghormati. Kita kan nggak tahu nih siapa nih dari sekian banyak orang yang bertakwa, nggak tahu. Kita harus husnudzon kepada semua orang, bahwa orang itu orang bertakwa semua. Jadi kita harus berhati-hati, harus menghormati, harus berbaik hati sama orang. Pokoknya baik dah. Apa yang kita lakukan harus yang baik-baik saja. Yang jelek-jelek kita tinggalkan. Menghormati orang lain, mengasihi orang lain, itu yang harus kita lakukan. Kita punya kelebihan rezeki, kita santuni anak yatim, kita sedekah pada tetangga yang fakir miskin. Sedekah kan nggak harus uang Pak. Iya nggak harus uang. Ilmu, pengalaman juga sedekah. Sedekahkan pada orang lain. Ilmunya sampean itu loh, kasih tahu sama orang lain. Pernah ada suatu kejadian sahabat itu, Rasulullah berkata begini, sahabat, kalau ada orang yang didolimi, tolong kamu bantu. Dan apabila juga ada orang yang mendolimi, sampai juga bantu. Loh, kok bisa ya Rasul? Kalau yang didolimi, masuk akal lah kalau kita bantu. Tapi kalau orang yang dolim atau orang yang mendolimi kok dibantu, ya iya, bantu sampean kandani kalau kelakuannya itu salah gitu. Tetap sama-sama dibantu. Orang yang mendolimi dan orang yang terdolimi harus kita sama-sama bantu. Yang didolimi kita bantu. Terus yang mendolimi atau orang yang dolim kita bantu. Bantu apa? Ngandani. Bantu ngasih tahu kalau itu salah, perbuatannya itu salah. Sama-sama dibantu. Sama-sama dibantu. Jadi kehidupan kita di dunia ini hanya fata morgana aja. Hanya perhiasan dunia saja. Jadi tolong tatkala kita dikasih pekerjaan yang mapan, tatkala kita dikasih jabatan yang bagus, tatkala kita dikasih kekayaan sama Allah, tolong dipergunakan ke jalan kebaikan. Sampean punya anak juga, tolong asetnya sampean itu tolong diarahkan ke hal yang baik. Dipondokkan, lulus SD dipondokkan. Besok kalau punya anak
belum punya anak, istri aja belum. Aset juga istri itu, istri aset, asetnya sampean. Makanya kalau sampean baik, istrinya baik. Kalau suaminya itu baik, istrinya baik. Kalau suaminya itu jelek, istrinya jelek. Ada loh Pak, suaminya rupanya jelek, istrinya ayu. Dan sebaliknya, suaminya ganteng, istrinya elek, istrinya. Ada Pak, bukan itu sih sifatnya. Ada juga seorang ustadz menikahi mantan seorang pelacur. Ada teman saya malah gak nyampe 7 bulan cerai, gak nyampe 1 tahun cerai. Setelah saya tanya, saya ketipu. Lalu kenapa kok ketipu? Ya memang parasnya cantik, tapi hatinya bejat. Loh katanya sampean sanggup, sampean katanya ustadz, ilmunya udah mapan, tingkat kesabarannya juga hebat, cara mempengaruhi orang sudah hebat, masa mempengaruhi istrinya yang sampean cintai nggak bisa? Ya itu, tabiatnya udah jelek, hatinya sudah jelek, sulit untuk diobati. Makanya istikharah itu jangan mengedepankan nafsunya. Kalau sampai sudah nafsunya yang dikedepankan, istikharahnya pasti baik. Yang sampai pikirkan dia tok, ya pasti muncul dalam mimpinya. Tiap hari dia tok yang dipikirkan, ya muncul. Sampai sholat istikharah, tapi yang dibayangkan itu dalam sholatnya itu bukan istikharah. Sholatnya aja nggak sah, sholatnya aja nggak khusyuk, karena takbir yang tampil wajahnya dia, yang nampak wajahnya dia. Setan ya, petunjuknya dari setan. Mimpinya juga seperti itu nanti. Jangan mengedepankan nafsu, sampai akan tertipu. Ini seorang ustadz, seorang kiai, niatnya bagus. Kalau kata Maduranya itu ngangkesnya, apa ngangkes? Mentiriskan, ngangkat dari lembah yang gelap menuju ke arah kebaikan, mengangkat seorang pelacur jadi seorang yang muslimah, rencananya seperti itu. Saya sanggup untuk membina dia, untuk mendidik dia menjadi istri yang salehah. Keyakinannya gitu. Realitanya dia juga nggak sabar ya, nggak nutut ilmunya, pengalamannya juga nggak nutut. Doli, mantan Doli Surabaya dulu, wahyu pol, kutilang, kurus, kuning, tinggi, langsing. Kutilang, kuning, tinggi, langsing. Kutilang, kuning, tinggi, langsing. Kuning langsat, tinggi, langsing. Langsing bukan kurus ya, bukan. Dia langsing, enggak terlalu kurus, enggak terlalu gemuk, pas. Kurus, kuning, tinggi, langsing, bukan kurus, kuning. Itu kutilang nam. Udah cantik, tapi sayang udah menjadi tabiat, kebiasaannya udah jadi tabiat. Sulit kalau sudah jadi tabiat, merubahnya sulit, kecuali dia sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi untuk menginsafkan orang, menyadarkan orang, kita itu hanya ikhtiar ya, ikhtiar. Yang memberi petunjuk Allah.
Kanjeng Nabi pun ikhtiar. Tatkala mau mengislamkan pamannya Abu Thalib, nggak bisa juga. Ikhtiar, itu Nabi, apalagi kita keturunannya bukan ya. Juga ilmunya juga ceng-nyeceng ya. Apa itu ceng-nyeceng? Cip-incip itu, ha? Cut-kuncut nyatok ya. Ada ustadz mengeluarkan hadis dalil manggut-manggut. Oh, ternyata sama gobloknya ya. Cing-cing. Jadi kita harus betul-betul yakini bahwa kebaikan di akhirat besok, di surga besok itu lebih kekal, abadi, malu abuko di sini. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak punya akal, tidak berpikir? Jadi sampai harus berpikir. Kebanyakan sekarang sampai tidur ya. Kebanyakan sampai menidurkan akalnya itu, menidurkan pemikirannya sampai itu, males. Jangan dibawa tidur ya. Males, harus di ini. Otak itu harus terus diputar. Jangan stagnan. Stagnan sampai nggak maju-maju sampai. Terus bergerak, yang penting bergerak. Walaupun hanya dal-gedalan, apa dal-gedalan? Kalau sampai renang cuma kakinya tok yang bergerak itu, seolah-olah diem tapi kakinya tetap berenang. Itu namanya bahasa Inggrisnya dal-gedalan. Jadi sampai nggak akan tenggelam sampai. Wa ma utitu min syai'in fama ta'ul hayatid dunya wa zinatuha. Jadi apa-apa yang diberikan Allah berupa sesuatu apapun, mata'ul hayatid dunya, hanya fata morgana, hanya kenikmatan sesaat, zain, kenikmatan sesaat. Wa ma indallahi khairu wa abqa, dan di sisi Allah lebih baik. Ya memang kalau di surga itu lebih nikmat, wa abqa, dan kekal. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berpikir? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار فهو عمادي يوم المعاد.